Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri, bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan.
Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri, yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat siang. Apa kabarnya? Luar biasa. Bolehkah lihat kiri dan kanannya? Sambil lambaikan tangannya, say hello. Wow. Bersukacita siang hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, amin. Amin. Mari saya undang kita berdiri sama-sama, mari kita mau satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau telah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami melalui Yesus Kristus anak-Mu. Sehingga kami beroleh kemurahan, kami beroleh keselamatan, kami beroleh berkat, kami beroleh janji-janji yang luar biasa di dalam-Mu. Oleh sebab itu siang hari ini kami datang beribadah kepadamu dengan antusias. Dengan segenap hidup kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita umat pemenang katakan amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita dan kita mau memuji namanya.
Haleluya. Oh, amin. Yeah. Yes. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh ya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, yeah, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba kita beroleh kasih karunia, amin. Sehingga kita boleh beroleh kemenangan, amin. Tuhan kita sungguh ajaib. Mari kita mau senangkan Dia dengan pujian. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Haleluya. Oh, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Siapa Dia? Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja
mulia. Kami nyatakan Engkaulah Raja atas setiap kami Tuhan, yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, yang membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Amin. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Kau memiliki segala sesuatu. Ada padamu kuasa di bumi dan di surga. Seluruh makhluk tunduk dan sujud kepadamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Siang hari ini kami mau sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau. Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat
Bolehkah kita angkat kedua tangan kita? Dan mulai sembah Tuhan. Tinggikan Dia, muliakan Dia, puji namanya. Biar yang bernafas memuji dan menyembah Dia. Mari sembah Dia, mari persembahkan baginya pujian, hormat, syukur baginya, bagi Raja kita. Mari ya persembahkan kepada Tuhan nyanyian syukur, nyanyian kemenangan, nyanyian iman. Mari bakar persembahan, bakar korban di hadapan Tuhan. Oh ya lama-lama syakaralala di daraba syanarana Shibara baba papa para bala syanarala. Di dalam hadiratnya engkau beroleh kemerdekaan. Di dalam hadiratnya engkau beroleh damai sejahtera. Di dalam hadiratnya engkau mengalami kuasa Tuhan. Di dalam hadiratnya engkau beroleh kemenangan. Dan siang hari ini setiap dari kita mari mau lebih dalam lagi. Bolehkah kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita?
Yes, God. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku sedang berserah kepada Tuhan. Ketika engkau menyembah Dia, artinya engkau mempercayakan hidupmu di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ketika engkau menyembah Dia, engkau sedang membiarkan kuasa Allah yang bekerja dan bukan kekuatanmu yang bekerja. Sebab itu, mari datang lebih mendekat lagi dan sembah Dia.
tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memberikan kemampuan untuk kami berjalan dan melangkah di tempat kami berada, di rumah tangga kami, di keluarga kami, di tempat-tempat kami berada. Tuhan hadir dan Tuhan nyata. Tuhan hadir dan Tuhan menolong. Tuhan hadir dan Tuhan mendengar. Tuhan hadir dan Tuhan menggenggam setiap kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Siang hari ini adalah waktu yang terbaik untuk firman-Mu ditaburkan bagi setiap hati kami. Dan kami mau mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, semua kita yang hormat dan mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin. These days, the biggest threat we face may be a rogue actor with a laptop and a desire to wreak havoc. Tema daripada firman Tuhan hari ini adalah cyber war. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar kata ini, tetapi barangkali jarang untuk mendengar bahwa cyber war ini ada hubungannya dengan firman Tuhan, Saudara. Kita saat ini sedang menghadapi yang namanya invisible war. Satu peperangan yang tidak terlihat. Seperti pandemi ini, Saudara, seluruh dunia bergoncang. Nah, cyber war ini, Saudara, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dipersiapkan, Saudara. Ya, peperangan yang tidak kelihatan, invisible war. Nah, Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita harus tahu dan kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya, Saudara. Karena ada yang namanya invisible enemies. Ada musuh yang tidak terlihat, Saudara. Ya, Kitab Wahyu 14 ayat 6 sampai 10, Saudara. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba. Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-6, Saudara, seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit. Jadi ini, Saudara, peperangan dalam dimensi langit, Saudara, space. Dan juga kemudian di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sudah rubuh Babel. Saudara ingat kisah Babel adalah ketika manusia ingin berkuasa. Saudara, dia bangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Dia ingin berkuasa seperti Tuhan, Saudara. Jadi kalau Saudara perhatikan, peperangan ini adalah peperangan untuk merebut kekuasaan atas dunia, atau yang kita sudah sering dengar One World Order. Dulu saya mendengar bahwasanya
sekitar tahun 80-an saudara, ketika mulai keluar pernyataan-pernyataan bahwa dunia ini akan menjadi satu pemerintahan, sulit untuk saya percayai, saya mengerti saudara. Tapi sekarang semakin nyata saudara. Ya, jadi ini menara ya mainnya di udara. Kenapa mereka membangun menara Babel pada saat itu? Setelah zaman Nuh di mana air bah datang. Jadi manusia saudara ingin menyelamatkan diri mereka sendiri dengan cara mereka, sehingga mereka mempersiapkan diri supaya jangan sampai satu saat datang lagi air bah, maka mereka selamat saudara. Makanya mereka bangun menara ujungnya sampai ke langit. Jadi mereka ingin menyelamatkan diri sendiri, mereka ingin menjadi juru selamat bagi manusia, dan saudara mereka ingin berkuasa seperti Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, tetapi kita bersyukur bahwasanya Alkitab mencatat di tengah cyber war ini saudara, peperangan untuk merebut kekuasaan, untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi Tuhan, ya, berkuasa seperti Tuhan ini saudara, ada kabar baik. Ya, malaikat terbang di tengah-tengah langit. Nah, ini di langit ini saudara. Padanya ada Injil diberitakan. Haleluya. Sekalipun ada peperangan saudara, ya, tetapi ada Injil yang terus diberitakan. Dan kita bersyukur saudara, gereja kita boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil melalui dunia cyber ini. Yang bersyukur katakan amin saudara. Dari cyber war yang terjadi ini saudara, apa yang dampaknya, menjadi dampaknya? Ya, saudara, terjadinya yang namanya disconnecting to the coupling, terputus dengan keluarga, ya, dan kemudian saudara disconnect dengan sesama. Kita perhatikan saudara, pandemi ini seolah-olah memaksa semua manusia, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, semuanya mesti online. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita sedang dibawa pindah dari dunia nyata ke dunia maya. Saudara, ini tujuan daripada rancangan yang sedang dibuat melalui teknologi. Ya, betul, tentu ada manfaatnya. Saudara, seperti tadi saya katakan bahwasanya menara Babel itu untuk membuat manusia menjadi juru selamat. Dan memang teknologi ini saudara seolah-olah sedang membawa manusia untuk mendapatkan manfaat-manfaatnya. Tapi sesungguhnya dia sedang mencoba menyedot manusia untuk ditarik. Dan sehingga apa yang terjadi, tidak ada seorang pun yang mampu kemudian keluar. Tidak seorang pun mampu lepas daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sebentar lagi akan masuk ya di era yang namanya 5G teknologi, ya, 5G atau generasi kelima. Kita sudah ada di generasi yang keempat, ya. Apa bedanya dengan generasi kelima, saudara? Ya, adanya Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Jadi segala hal yang bisa tersambung harus disambungkan dengan internet, saudara. Jadi misalnya mobil sudah driverless, tidak pakai supir lagi. Saudara bisa mengendalikan rumah saudara dari HP melalui internet. Sudah bisa nyalakan TV rumah saudara yang di Afrika,
nyalakan AC-nya, nyalakan lampunya, matikan, dan sebagainya. Internet of Things ini memang kedepannya saudara akan menjadi kebutuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, dunia sedang terus menciptakan kebutuhan demi kebutuhan demi kebutuhan yang sebenarnya tidak kebutuhan. Mari ambil contoh. Saudara, 20 tahun lalu kita semua nggak pakai HP. Lalu kemudian diciptakan HP. Lalu lama-lama apa yang terjadi saudara? Tanpa HP, tanpa handphone, tanpa gadget, seolah-olah ada yang kurang, saudara cari. Jadi kesulitan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, teknologi 5G memungkinkan untuk semuanya terconnect. Tetapi sebaliknya saudara, kita harus lihat spiritual warfare-nya, peperangan di alam rohnya. Sebenarnya semuanya itu sedang membawa kita pindah ke dunia maya, ke dunia palsu, sehingga kita hanya punya hubungan di dunia maya, tidak lagi di dunia nyata. Saudara, ya, kita akan mengalami yang namanya saudara disconnecting ini. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari disconnecting ini apa akibatnya saudara? Menjadi decoupling. Kalau disconnect itu ibarat puzzle-puzzle tadi, ya. Puzzle itu saudara, kalau dia bentuknya bisa selaras, maka masih bisa disambungkan kalaupun dia lepas. Jadi dia putus. Tapi kalau puzzle-nya ini udah nggak selaras, saudara, nggak bisa sambung. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar, ini hal yang sangat amat penting. Iblis akan membuat manusia jadi nggak nyambung lagi, nggak nyambung dengan Tuhan, nggak nyambung dengan orang tuanya, ya. Nggak nyambung dengan kehidupan iman. Kenapa saudara? Karena dia akan memutuskan semua tali sejarah dengan dalih ini zaman now. Saudara, mari kita sadari kita hidup ini berasal dari semua yang ada di zaman dulu. Matahari, bulan, bintang, bumi, tumbuh-tumbuhan, ya, binatang, semuanya itu sudah ada dari zaman dulu. Saudara tahu iblis mau bikin itu terlepas. Kalau disconnecting ibarat colokan listrik dicabut. Ya, saudara cabut, tapi kemudian saudara masukkan lagi masih nyambung. Tapi kalau decoupling itu sama sekali metamorfosa, saudara, berbeda bentuk dari sebelumnya, sama sekali berbeda sehingga tidak nyambung sama sekali, saudara. Saudara, 5G ini memiliki dampak bahaya, ya. 5G ini memiliki gelombang yang lebih pendek. Karena semakin pendek gelombangnya, maka semakin tinggi frekuensinya, sehingga semakin banyak data yang dibawa. Nah, akibat dari frekuensi yang tinggi semakin bahaya pula bagi organisme yang hidup. Jadi kalau 4G, dia BTS Tower, dia akan memancar jauh. Ya, dia bukan gelombang pendek, dia gelombangnya jauh, saudara. Nah, sekarang yang 5G lebih efisien dibuat, lebih efektif. Dia towernya itu nggak lagi seperti yang sebelumnya. Dia memancarkan pendek saja. Jadi nanti bisa banyak di mana-mana. Dan saudara, udah pasti itu menghasilkan gelombang-gelombang. Saudara tahu, gelombang-gelombang itu akan mempengaruhi kita. Kita ini hidup, saudara, dari gelombang-gelombang. Kalau saudara tahu, di dalam tubuh kita ini ada gelombang, jantung kita ini ada gelombang.
Nah, itu akan mempengaruhi gelombang-gelombang di tubuh kita, saudara. Sehingga apa akibatnya, saudara? Secara singkat saya mau katakan kepada saudara. Akibatnya adalah akan mampu mempengaruhi perasaan kita, jiwa kita, mood kita, ya. Dia akan mampu membuat saudara jadi stres. Gelombang-gelombang ini akan mampu saudara merubah saudara perasaan kita, saudara, jadi nggak nyaman, ya. Belum lagi akibat-akibat yang lain, sakit penyakit yang bisa ditimbulkan seperti kanker, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara lihat, di satu sisi sepertinya dia dewa penyelamat untuk apa? Menolong kehidupan manusia. Tapi sebenarnya saudara, tujuannya adalah untuk kekuasaan. Di dalam ayat yang ke-9 saudara dikatakan di situ, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima pada dahinya atau pada tangannya. Ini bicara tentang antikris. Jadi saudara, kekuasaan ini kemudian nanti bermuara kepada apa? Kekuasaan antikris. Jadi teknologi diciptakan dengan 5G untuk menolong manusia, tapi kemudian semua data saudara itu disedot. Data kita ketahuan, saudara. Kita ngapain, kita di mana, itu ketahuan semuanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sehingga akhirnya saudara, ini kelompok elit tertentu akan berkuasa, yang kemudian antikris memerintah, saudara. Jadi kita ini sedang masuk di masa di mana dari manifestasi antikris kepada authority antikris. Maka itu hati-hati saudara, ya. Bapak Ibu Saudara, saya bergumul untuk menyampaikan ini. Ini sesuatu peperangan di alam roh bagi saya, saudara, ya. Karena ini tujuannya adalah kekuasaan, tujuannya adalah untuk antikris, tujuannya adalah supaya manusia binasa. Bahkan sejak di bumi dia sudah mengalami kebinasaan. Dan ini invisible war, peperangan yang tidak terlihat. Saudara akan menganggap ini cuma teknologi, saudara akan menganggap ini cuma kemajuan teknologi, saudara akan menganggap ini memang menolong kita. Saudara cuma menganggap ini memang kebutuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, padahal dia ingin membuat manusia, saudara, disconnecting dengan Tuhan, disconnecting dengan keluarga, disconnecting dengan sesama. Dan kemudian decoupling sudah terputus sama sekali, saudara. Tidak nyambung sama sekali. Kalau saudara lihat logo daripada Google Chrome, ya, 666. Ya, kalau saudara perhatikan itu bentuknya, saudara. Jadi kita, anak-anak Tuhan, jangan mau tertipu oleh dalam tanda kutip teknologi, kemajuan. Ya, betul kita saudara menggunakan, tapi kita harus tahu saudara, seberapa jauh. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan ya, kita sedang dibawa semuanya, belanja online, sekolah online, ibadah online, kerja online, kita sedang dibawa untuk mengalami ini. Nggak nyambung ini saudara. Dan kita harus tahu betul-betul saudara bagaimana kita menghadapi invisible enemies ini, musuh yang tidak terlihat. Sekarang kalau saudara perhatikan, anak kecil mau nggak mau sudah pinter buka media, buka YouTube dan sebagainya. Ibu-ibu sampai oma-oma juga akhirnya semua mengerti buka YouTube. Kenapa? Alih-alih mau beribadah,
cari ibadah. Mula-mula itu dilatih dulu untuk cari ibadah, saudara. Ibadah online. Nah, ikut ibadah online kan, saudara? Ya. Sesudah ibadah online yang cuma 1,5 jam, karena udah pinter browsing, akhirnya mereka browsing sana sini. Ibadah online yang 1,5 jam, browsing sana sini berjam-jam. Saudara, handphone dalam bahasa Inggrisnya disebut cellular. Sel, pakai kata sel. Kenapa, saudara? Karena dia mau mempengaruhi sel tubuh kita. Saudara, internet. In, dalam, net, jaring. Jadi kita sedang dibawa dalam jaring. Kita mau diperangkap dalam jaring, saudara. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, jangan sampai antikris memperangkap kita, saudara. Dan anak-anak kita mencontoh kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tujuan awalnya untuk ibadah online. Lalu lama-lama apa yang terjadi, saudara? Dia dikuasai, lalu kemudian browsing sana sini, terikat dengan macam-macam hal, lalu dia menjadi orang yang disconnecting dengan keluarga rohani. Kenapa disconnecting dengan keluarga rohani? Dia ibadah sana sini, dia nggak punya lagi. Saudara, ini yang iblis inginkan. Mungkin engkau masih ikut ibadah online, tapi engkau sudah tidak lagi tertanam di gereja di mana engkau bisa bertumbuh dan diarahkan dengan benar. Saudara, beribadah dan bergereja itu dua hal yang punya kaitan erat. Kenapa? Kalau hanya sekedar beribadah tanpa bergereja, engkau cuman melaksanakan ritual, tapi tidak mengimplementasikan firman. Saya ulangi, saudara. Beribadah tanpa bergereja, engkau sedang melaksanakan ritual agama tanpa mengimplementasikan iman. Sebab iman membawa kita memiliki hubungan dengan keluarga rohani. Nah, bergereja bukan hanya membawa kita beribadah, tetapi bergereja membawa kita memiliki kebersamaan di mana kita saling mendoakan, saling mendukung, dan memiliki arah, visi, tujuan. Nah, iblis, saudara, menipu manusia. Oke, kamu beribadah, ibadah, tapi tidak bergereja, saudara. Perlu untuk saudara tahu, Tuhan ciptakan manusia, amin, menjadi apa? Makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Manusia makhluk sosial. Ketika dia nggak punya hubungan dengan orang lain, saya kasih tahu saudara, apa yang terjadi? Dia mengalami kekosongan. Bukan hanya kesepian, kekosongan, kehampaan. Saudara lihat, ini fakta. Orang yang banyak mati bunuh diri, saudara, kebanyakan karena sendiri. Dia kosong, dia hampa, dia lemah, dia mudah untuk dirasuk setan, saudara. Tuhan menciptakan saudara untuk memiliki hubungan.
Nah, tetapi apa yang terjadi saat ini? Kita mulai melihat anak-anak remaja, anak-anak kecil bisa betah terus-terusan di kamar sendirian. Karena apa? Karena ada ini, seluler. Dia bisa ketawa sendiri, dia bisa loncat-loncat sendiri di tempat tidur. Sekarang kalau diajak ke gereja, dia bilang begini, saudara, kita ibadah online aja. Kenapa dia mau ibadah online aja? Saudara, apanya paksa dia ke gereja, akhirnya dia datang ke gereja. Sudah nggak konsen lagi, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Pulang ibadah, dia langsung minta cepet-cepet pulang. Papanya tanya, kamu kenapa mau pulang cepet-cepet? Ada PR? Enggak. Kenapa mau cepet-cepet pulang? Enggak, mau pulang aja. Oke, boleh pulang cepet ya, tapi handphonenya papa simpen dulu. Dia langsung nggak terima. Artinya dia mau cepat-cepat pulang, mau ini lagi, saudara. Saudara, saya menemukan anak yang ketika orang tuanya masih ngobrol sama saya, saudara, anaknya mau buru-buru langsung ke mobil. Gini, saudara lihat, ya, iblis sedang merebut manusia dengan teknologi. Saudara, kita memang seolah-olah tidak bisa lari dari keadaan ini, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, mari kita punya visi. Tadi dikatakan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, bahwasanya di dalam kitab Wahyu tadi, malaikat terbang di langit membawa Injil. Jadi kita gunakan teknologi untuk visi kerajaan Allah, supaya jangan kita yang digunakan untuk visi antikris. Saya ulangi, saudara, kita gunakan teknologi untuk visi kerajaan Allah, supaya jangan sampai teknologi menggunakan kita untuk visi antikris. Berapa saudara yang sepakat, setuju? Angkat tangan, saudara. Aku berdoa, tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, urapanmu mengalir saat ini, Tuhan. Urapanmu mengalir. Nah, saudara, apa hasilnya, saudara? Hasilnya adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita tetap punya hati yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyembah Tuhan Yesus. Bukan menyembah antikris, saudara. Menyembah antikris di sini bukan berarti saudara nyanyi lagu aku sembah antikris, bukan. Bukan berarti sekedar ada perkataan, oh saya penyembah antikris, bukan. Tapi antikris merubah DNA kita, saudara. DNA manusia kita, makhluk sosial, dirubah. Jadi bukan lagi makhluk sosial. Padahal, saudara, orang-orang yang tidak punya hubungan, dia sedang dalam kepalsuan. Sebenarnya dia kosong, dia hampa. Tapi dia palsu saja, dia cari hiburan terus di gadget itu, saudara. Ya. Dan saudara, hasilnya adalah apa? Dari langit, ya, malaikat memberitakan Injil, hasilnya rubuh Babel. Sudah rubuh Babel. Jadi Babel yang dari atas turun ke bumi, saudara. Apa artinya, saudara? From online church to on-site church. Teknologi kita pakai untuk gereja online, tetapi tujuan gereja online harus membawa jiwa-jiwa turun ke bumi, on-site church, memiliki keluarga rohani. Kalau tidak, itu artinya, saudara, dia hanya memiliki iman yang palsu. Sebab iman sejati adalah iman yang memiliki implikasi. Apa implikasinya?
punya kerinduan untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, mesti punya hubungan. Punya kerinduan untuk menjadi berkat. Punya kerinduan untuk mendukung, menolong orang lain. Menyatakan kasih kepada orang lain. Itu implikasi dari iman sejati, saudara. Jangan biarkan teknologi menggunakan kita untuk agenda antikris. Tapi kita gunakan teknologi untuk agenda kerajaan Allah. Yang mau kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ini membutuhkan biaya yang besar untuk online church ini, untuk gereja online ini. Tetapi yang paling penting adalah apa? Visinya apa? Kita tidak hanya mau membangun gereja online. Saya mau katakan kepada saudara, ya, kalau ada gereja yang hanya online church tanpa tujuan membawa jiwa-jiwa kepada on-site church, tanpa tujuan agar jiwa-jiwa memiliki hubungan keluarga rohani di dunia nyata, itu adalah kepalsuan. Mari Bapak Ibu Saudara, jelas agenda antikris adalah untuk membuat kita tidak lagi tersambung dengan Bapa, tidak lagi tersambung dengan keluarga, tidak lagi tersambung ya dengan ya kita terputus dengan sesama kita. Tuhan mau membawa kita, saudara, untuk menyatakan kemuliaannya. Amin, saudara. Di tengah dunia yang gelap ini, Alkitab berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Efesus 6 ayat 12, saya akan tutup firman Tuhan. Kalau dulu roh-roh jahat di udara ini, bayangan kita adalah santet, saudara. Saudara jangan pikir setan gak tahu teknologi. Jadi saudara, roh-roh jahat di udara sekarang menggunakan apa? Signal-signal, jaringan-jaringan yang disebut internet. In di dalam, ya, masuk, net jaring. Iblis sedang membawa manusia masuk jaring, saudara. Sekarang makin terbukti, saudara, bagaimana seorang anak kalau dipanggil oleh ibunya, ya kan, Budi, nggak dijawab, saudara. Budi nggak dijawab. Budi nggak dijawab. Anaknya ngapain? Lagi begini. Lalu nanti mamanya marah. Iya, katanya. Budi ambilin gelas di belakang. Iya. 2 menit nggak nongol, 3 menit nggak nongol, 5 menit gelasnya nggak nongol. Lagi ngapain? Gini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saudara, kita harus tahu medan pertempuran yang ada di depan, saudara. Iblis menggunakan teknologi yang memang kelompok elit tertentu menciptakan ini semuanya untuk membawa hidup kita berpindah ke dunia maya, bukan lagi di dunia nyata, dunia yang palsu ini, saudara. Kita tahu sekarang peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Berapa Bapak Ibu Saudara mau supaya kita semuanya menggunakan teknologi untuk kerajaan Allah? Saudara, jangan izinkan teknologi menggunakan kita untuk kepentingan antikris, saudara. Kenapa? Kita sudah baca tadi dalam ayat yang ke-10 dikatakan,
maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saudara, Tuhan Yesus mau kita semua selamat sejak di bumi ini. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Biarlah tipu daya setan ditelanjangi, dibukakan. Kita semuanya tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya berikan tepuk tangan memuliakan nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita mau menerima visi from online church to on-site church. Biar menara Babel runtuh dalam nama Yesus. Amin saudara. Diruntuhkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Engkau menyingkapkan kepada kami kitab Wahyu. Jauh sebelum teknologi ini ada, Engkau sudah mempersiapkan jawabannya, yaitu Kau sediakan malaikat-malaikatmu terbang di langit untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah semua kami anak-anak-Mu, kami semuanya gereja-Mu ya Tuhan, kami mau menggunakan teknologi untuk kepentingan kerajaan Allah saja. Dan kami disadarkan hari ini, sehingga kami tidak mau digunakan oleh teknologi untuk kepentingan, untuk agenda antikris. Antikris yang mencoba membuat kami disconnecting, bahkan decoupling sehingga tidak nyambung lagi. Dalam nama Yesus, sudah rubuh Babel, sudah rubuh Babel, sudah rubuh Babel dalam nama Yesus. Bapak, hamba mau berdoa saat ini. Mari angkat tangan saudara. Kuriarala baka syanda bakarala baka syanda barala. Terima pengurapannya saudara. Kina baka syandoro lobo kurianda baka syanda bakarala barala 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 syanda bakarala. Urapi Tuhan setiap ayah, ibu, urapi mereka Tuhan, setiap orang tua dan anak-anak muda sampai kepada anak kecil. Lindungi mereka Tuhan Yesus dari peperangan yang ada di cyber war ini Tuhan. Lindungi Tuhan, lindungi anak-anak-Mu Bapa, lindungi mereka Tuhan Yesus. Urala baka syanda bakarala baka syanda bakarala baka syanda bakarala barala. Kina baka syandoro lobo kuriana baka. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dalam nama Yesus. Amin.